with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana? Ya. Oke, semuanya udah siap belajar? Sudah. Ayo yang rapi, yang fokus semuanya cari sibuk sendiri. Kita mulai belajar. Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu senang sekali mendengar kalian hari ini sehat semua. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan juga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ibu berharap kalian di sini belajar dengan semangat, fokus ya, agar kalian mudah dalam memahami ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi sebelumnya kelihatannya kalian ngantuk ya? Ngantuk. Karena mengingat kita belajar di siang hari ini, dari pagi kalian udah belajar, jadi sekarang tinggal sisa tenaga ya. Jadi kita mengawalnya dengan ice breaking terlebih dahulu. Tahu nggak ice breaking? Tepuk semangat, tepuk semangat dan ding 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 dung. Ayo Pak Isa, apa tepuk semangat dan ding ding dung? Kan tahu nanti kalau ibu bilang tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha semangat. Ayo Arya. Ayo tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, Arya kenapa hari ini kayak lagi sedih tuh gak semangat? Oh baru bangun. Boleh sekali lagi nggak biar Arya semangat? Ayo Arya semangat. Kalau bisa Arya belum semangat nanti terus daging. Ya? Semangat ya? Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca suratul Fatihah agar kalian diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmunya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke.
sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa Ibu menjaga kehadiran kalian dulu. Oke, tapi hari ini absennya sedikit berbeda ya. Nanti ketika Ibu panggil nama kalian, kalian harus sebutkan moto hidup kalian atau kata-kata yang membuat kalian itu semangat. Karena kan hari ini tuh hari terakhir pertemuan kita di kelas 10 ini ya. Minggu depan kalian kan udah ujian dan kalian naik ke kelas 11. Karena Ibu tahu ya bahwa perjalanan kalian itu pasti nggak mudah. Pasti dalam prosesnya itu mungkin ada yang merasa lelah karena tugasnya banyak atau merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan hasilnya. Oke? Bisa dimulai? Nanti ketika Ibu panggil nama kalian terserah, nggak usah yang macam-macam, random aja. Oke? Kita mulai ya. Lintar Wibisono. Ibu. Apa moto hidup kamu yang membuat kamu semangat sampai detik ini? Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa amhahum linnas. Masya Allah. Muhammad Arya Billah. Apa ya? Apa ya? Apa yang membuat kamu semangat? Uang? Apa? Hanya cicilan dan tagihan yang mampu membuat Benar. Jidan Ahmad Saputra. Saya hadir. Pokoknya trust the process. Percaya sama proses kamu. Keren. Haris Muhammad Faisal lah. Dream big, work hard, bekerja keras. Bermimpi besar, bekerja keras. Oke, berarti itu motifnya baru hari ini ya. Christine Safira Christine Nabila. Kata hari ini belajar bukan beban, tapi bekal. Lulu Muazzah. Hadir. Bersyukur merupakan kunci kebahagiaan. Musyafa. Nah, Dek, semangat dan pantang menyerah. Iya. Tapi bermakna. Arsya Hartadina. hadir. Yang penting yakin, sisanya tanya ChatGPT. Oke, yang belum hari ya. Kenapa hari ini nggak masuk hari ini lagi? Berarti dia nggak ada air ya. Oke, Masya Allah, terima kasih ya sudah berbagi moto hidup kalian. Semoga moto hidup kalian benar-benar membuat kalian tuh semangat terus menggapai cita-cita kalian dan melakukan hal-hal yang baik. Oke, kita langsung masuk ya ke materi hari ini. Ya, tadi kan kalian sudah ngasih moto hidup kalian ya. Kalian mengutarakan moto hidup kalian. Nah, kalian kan memiliki moto hidup yang berbeda-beda, tapi pasti tujuan kalian tuh sama, ingin menggapai cita-cita. Nah, kita sebagai seorang muslim itu juga memiliki satu pegangan yang penting, yaitu adalah keimanan. Keimanan itu membuat seorang itu berusaha terus berbuat baik, bukan hanya ketika ada orang lain saja, tetapi ketika kita sendiri juga lagi sendiri juga berbuat baik. Nah, mengapa demikian? Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengetahui setiap perbuatan kita, dan Allah juga menciptakan malaikat yang selalu taat kepadanya dan menjalankan tugas sesuai perintahnya, termasuk mencatat setiap amal baik maupun amal buruk manusia. Keyakinan inilah yang menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu rukun iman, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi apa yang dimaksud beriman kepada malaikat. Nah, siapa yang membaca? Arya, baca, tolong baca. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Oke, terima kasih.
Nah, secara sederhana itu iman kepada malaikat itu berarti percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, walaupun kita tidak dapat melihatnya secara langsung, kita tetap meyakini karena Allah telah menjelaskan keberadaan malaikat dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW juga menjelaskannya melalui hadis. Oke, anak-anak coba perhatikan satu kata penting di sini kan, yaitu meyakini. Kenapa bukan hanya mengetahui? Kenapa? Ya, karena mengetahui itu belum tentu percaya, jadi kita harus yakin. Misalkan kalian nih mengetahui bahwa ada negara yang belum pernah kalian kunjungi, itu baru sebatas tahu. Tapi ketika kalian benar-benar percaya negara itu ada, meskipun belum pernah melihatnya secara langsung, itulah yang disebut meyakini. Begitu pula dengan malaikat, kita mungkin belum pernah melihat malaikat, tetapi kita tetap mengimaninya karena Allah yang mengabarkannya. Jadi iman kepada malaikat itu bukan hanya dengan lisan, tetapi diyakini dalam hati dan nantinya tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Selanjutnya lalu malaikat itu diperintahkan apa sama Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Ya, coba siapa yang mau sebutin? Ya, apa aja coba? Jibril, Mikail, Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya Jibril tugasnya menenangkan rezeki, Israfil, menyingkapkan kalah, menjawab nyawa, Munkar dan Nakir, Raqib, mencatat amal baik, Atid, mencatat amal buruk, Malik, penjaga Ridwan. Sudah. Insyaallah kata kalian sudah tahu ya. Atau memang setiap malaikat itu memiliki tugas yang berbeda-beda, tapi secara umum Allah menciptakan malaikat itu bukan tanpa tujuan. Malaikat itu diciptakan sebagai makhluk yang selalu beribadah kepada Allah, selalu bertasbih mengagungkan Allah dan selalu melaksanakan setiap perintah Allah tanpa pernah membangkang. Berbeda dengan manusia yang terkadang masih menunda sholat, masih bermalas-malasan atau bahkan melakukan kesalahan. Nah, kalau malaikat itu tidak seperti itu. Malaikat itu tidak pernah berkata nanti aja Allah. Mereka nggak pernah merasa malas dan mereka juga nggak pernah membantah perintah Allah. Itulah salah satu bentuk ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu apakah benar kita wajib beriman kepada malaikat? Wajib nggak kita beriman? Wajib. Ada dalilnya nggak kita harus wajib mengimani malaikat? Dalam Al-Quran surah apa? Ada yang tahu? Surah Al-Baqarah 285. Boleh tolong bacakan? Siapa yang baca? Silakan Arsyad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Artinya dulu tolong bacakan. Artinya Rasul telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak berbeda-beda antara seseorang pun dengan yang lain dan dari rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan ampuni kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah kami kembali. Iya, kasih. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini kan Allah menjelaskan bahwa Rasulullah dan orang-orang yang beriman sama-sama beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan termasuk iman kepada malaikat-malaikatnya. Artinya iman kepada malaikat itu bukanlah sesuatu yang boleh dipilih, mereka menjadi bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini oleh setiap muslim.
Lalu pada akhir ayat kan tadi disebutkan ya, kami dengar dan kami taati. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, termasuk beriman kepada malaikat, maka seorang mukmin adalah menerima dan menaatinya. Nah, selanjutnya siapa yang hadir? Karin, silakan Karin masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk. Kita lanjut ya. Oke. Ada yang tahu nggak ada berapa jumlah malaikat seluruhnya? Banyak. Iya, nah, tapi banyak orang ngira malaikat tuh hanya ada 10 ya. Iya. Daripada sebenarnya tuh jumlahnya tuh banyak banget dan hanya Allah yang tahu ya, karena banyak banget. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Coba kita ini lagi ya. Kita sebutkan ya, sebutkan Iya, lagi sebutin. nama malaikat dan juga beserta tugasnya. Oke. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, kalau biar lebih mudah untuk menghafalinya, coba ibu kan udah ngirim video di grup tuh. Iya, kita bernyanyi ya biar lebih mudah untuk menghafalinya. Bisa? Sudah buka semuanya? Kita ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Sebutkan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Gampang nggak hafalinnya? Gampang. Sudah bisa Pak Is? Jadi dihafalin di rumah ya. Iya. Kalau lagi bosen dengerin itu biar hafal. Biar kalian tambah semangat, tambah meningkat kayak gimana nih. Oke. Mantap. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Tapi ibu ingin bertanya nih, menurut kalian apakah malaikat itu sama dengan manusia? Beda. Berbeda ya. Kalau sama jin, sama nggak? Beda. Nah, di sini ada perbedaan malaikat dengan makhluknya. Pertama malaikat dulu nih, coba dibaca Karin. Perbedaan malaikat dengan makhluk lain. Asal kejadiannya itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifatnya itu yang pertama selalu patuh kepada Allah, 2 tidak memiliki hawa nafsu, 3 selalu bertasbih, dan 4 tidak sombong. Tujuan penciptaan malaikat itu diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Oke, jadi yang pertama ini adalah malaikat. Malaikat itu diciptakan Allah dari apa? Cahaya. Nah, karena diciptakan dari cahaya, malaikat itu memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Malaikat itu selalu taat kepada Allah. Mereka juga nggak pernah membantah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah malas, dan tidak memiliki hawa nafsu. Nah, kalau malaikat selalu taat kepada Allah, tapi kenapa manusia itu nggak bisa taat gitu? Karena manusia punya hawa nafsu. Iya, pintar karena manusia itu punya hawa nafsu. Oke, selanjutnya Lintar tolong dibacakan manusia itu bagaimana? Manusia diciptakan dari tanah. Sifatnya 1 memiliki hawa nafsu dan akal. Yang kedua mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan
diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah. Oke, sekarang kita lihat manusia. Kalau manusia itu diciptakan dari apa tadi? Saripati Ya tanah. betul. Allah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Nah, berbeda dengan malaikat tadi. Manusia itu diberi akal sekaligus hawa nafsu. Itulah sebabnya manusia itu bisa memilih jujur atau berbohong, bisa memilih rajin sholat atau menunda, bisa memilih membantu teman atau justru menyakitinya. Itulah mengapa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap pilihannya. Selanjutnya jin, iblis, dan setan. Jin dan membacakan. Wah, Ya. Gak kelihatan ya? Maju. Jadi coba kacamatanya. kalau nggak bawa bahasa. Aku aja deh Bu. Iya, siapa silakan. C. Jin, iblis, dan setan. Asalnya diciptakan dari api. Sifat-sifatnya yang pertama diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir atau taat atau membangkang. Yang kedua bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan diciptakannya itu adalah diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Oke, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan ya, malaikat itu berarti tidak punya hawa nafsu, manusia itu memiliki akal dan hawa nafsu, sedangkan jin juga memiliki kebebasan memilih. Jadi siapa yang paling berat ujian yang menurut kalian di sini? Manusia ya, iya benar. Karena setiap hari kita harus memilih berkata jujur, memilih berbuat baik, memilih menaati Allah. Itulah yang membuat manusia memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya implementasi iman kepada malaikat. Nah, coba siapa yang mau baca? Baik saja, Bu. Ayo. Implementasi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, rajin melakukan amal soleh. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mampu menerapkan semua itu, kira-kira apa manfaatnya bagi diri kita? Tidak terjerumus. Ya, apa itu coba jangan ragu-ragu. Cepat tidak terjerumus. Tidak terjerumus ke dalam kehancuran. Oke. Masya Allah. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama itu meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu dan Maha mulia dengan menciptakan makhluk bernama malaikat. Yang kedua, menjadikan manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh para malaikat. Yang ketiga, menjadikan manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat. Oke. Tadi kan kita sudah belajar bersama ya. Nah, sudah belajar bersama, berdiskusi, bahkan bernyanyi agar lebih mudah untuk mengingat nama dan tugas malaikat. Sekarang Ibu mau bagiin kalian jadi 2 kelompok ya. Nah, setelah itu nanti kalian kayak main puzzle gitu, mencocokkan nama malaikat beserta tugasnya gitu. Oke? Siap? Siap. Ayo berhitung 1 sampai 2 ya. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. 2. 1, 2, 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2. 1, 1, 2, 2. Kita berani. Buat bunderan aja ya. Siapa lagi? Bunderan di lingkaran aja. Di bawah. Iya, di bawah. Masya. Kayaknya ada. Gitu biasa, gitu. Ini siapa? Gampang kok, cuma ngurutin doang. Iya, nah di sini nanti ada nama malaikat beserta tugasnya. Kalian 2 kelompok ini menyusun aja. Oke? Oke, kalian harus berkolaborasi bersama. Ini siapa misi? Itu baik banget. Nanti yang paling cepat Ibu akan kasih nilai lagi. Ini udah. Nah,
Nah ini Jibril apa? Ini Sopi mana Sopi? Jangan bilang langsung tegaskan sabar Ini kemana warnanya? Itu Ayo pagi gimana? Sabar. Ini Atit nih. Kita belum dapat. ada hatinya. Dan oke, satu berarti satu lagi kotak ini Bukan di sini. Balik. bentar nggak ada tuh bentar nggak? Siapa? Ayo, kalah. Lagi ada bu satu lagi. Bayi jangan ngumpetin bayi. Israel muka dulu. Gak ada ini. Muka buka ini dulu mukanya. Ada. Satu itu. Nanti kalian harus menyanyikan ulang ya. Berkelompok. Yang kalah tuh siapa Bu? Enggak. Yang kalah siapa aja Bu? Udah kalah ya, udah suruhin aja. Bisa tunggu. Dia berapa menit? Ini udah tuh, dah. Ini. Satu nama guru siapa? Ayo. Bosannya Rocky. Ini kalau muntah. Jibril jelek ya, Jibril. Itu kan apa kistin? Adit baik. Jibril belum Iya benar. Ya udah. Nah itu udah kasih itu. Adit baik dari mana tuh? Bisa ngomong. Bisa main-main Ayo kelompok pertama yang tadi kelar duluan coba menyanyikan ulang. Baik. Kita mendengarkan ya. Ayo mulai. Ayo dari awal 1, 2, 3. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui, mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Sebutkan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa. Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokin mencatat amal baik, Hati mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Coba Pais, malaikat diciptakan dari apa Pais? Iya, Nur atau Surya. Oke, sekarang kelompok 2, silakan coba nyanyikan sebelum malaikat Allah. Asya silakan nyanyi. Lu lah, kata gue. 10 malaikat Allah Yang wajib kita ketahui, mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Sebutkan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala,
surga. Keren. Udah hafal semua ya, ini sesuai ceritanya. Boleh dimasukin ke TV dulu? Boleh Bu. Ya orang tahu gue menjaga pintu surga. Insya Allah, terima kasih ya kalian sudah bekerja sama dengan baik. Semoga setelah pembelajaran kalian hari ini, iman kalian semakin meningkat. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat ya. Dan kalian bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Oke. Ibu punya sedikit. Karena kan ini juga pertemuan terakhir ya, ini hanya sedikit aja, nggak mewah-mewah, hanya untuk apresiasi kalian karena sudah semangat dan terus berpartisipasi dalam. Tiket umroh. Iya. Kita berangkat. Boleh diambil satu-satu. Dari sini. Kacau. Gua kalian suka ya, maaf ya, ini nggak mewah hanya. Terima kasih Bu. Maunya nasi. Maunya nasi. Yes. Banyak tuh Kalau coklat, strawberry, coklat. tukar. Bu. Melon. Ya, kamu coba. Ya, apa Ibu betul dari sekolah? Terima kasih ya. Semangat minggu depan kalian ujian, semoga ujiannya lancar. Ujiannya naik kelas ya. Jangan lupa belajar biar nilainya bagus. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, kita baca Qur'atul Majlis dulu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Hati-hati di jalan. Jangan lupa langsung pulang ya, jangan main.